Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global. Silahkan untuk Anda yang ingin kembali bertanya, boleh di 087865110035 atau bisa juga di 081339909670. Bisa melalui telepon ataupun SMS kami Kawan Global sampai tuntas nanti di pukul 9.45 menit. Ini sudah ada, bukan bertanya sih Pak Kabak dan Mbak Pratiwi. Selamat pagi Ibu dan Bapak dari Polda. Wah, kebetulan sekali pagi ini saya sedang mendengarkan Radio Global FM Lombok. Dan kebetulan juga anak saya sudah daftar kemarin. Semoga anak saya bisa lulus menjadi anggota Polri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin bisa bagi-bagi tipsnya nih Pak Kabak supaya kita bisa lulus nih semua tahapannya, lulus sampai nanti menjadi seorang akpol ataupun tamtama. Silakan Pak Kabak. Terima kasih Mbak. Jadi tipsnya kan tadi udah sampaikan di awal. Peserta ini atau adik-adik ini udah persiapan sejauh mana keseriusannya. Sekarang udah masuk tahapan tes. Jadi pada saat tes tolong jaga kesehatan. Artinya ya. Tes itu kan dia selang 2 hari tes item apa, tes kesehatan. Jadi mungkin bisa jaga kesehatan, minum vitamin, kemudian persiapkan kalau emang di akademik, dia fisik, mungkin pemanasan, jogging-jogging. Kemudian persiapan dalam jangka waktu pendek. Artinya ini udah deket nih, udah pelaksanaan. Contohnya besok tes kesehatan gitu ya. Otomatis sekarang siapkan. Jangan makan yang kolesterol, ada mungkin yang kira-kira menambah kolesterol, gula darah, ya makanan sehat lah. Kemudian kalau mau jasmani ya mungkin ya jogging-jogging, pemanasan, persiapan, tapi jangan diforsir. Takutnya forsir kesleo kan pada pelaksanaan nggak bisa apa-apa. Artinya tetap dipersiapkan, disesuaikan dengan kondisi dan jangka waktu yang akan dilaksanakan. Berapa lama lagi jasmani, berapa lagi akademik. Jadi kalau diforsir kayak tadi contohnya, takutnya keselio kan pada pelaksanaan tidak maksimal. Nah itu, jaga kesehatan, jaga apalagi dalam COVID-19 tidak usah keluar rumah dan lain-lain, cukup di rumah, istirahat, belajar, persiapkan. Oke, persiapannya jasmani, fisik ingat gitu ya, tapi jangan terlalu diforsir juga ya. Karena udah dekat. Karena sudah dekat. Kalau keselio kan penyembuhan kan perlu waktu. Betul. Tidak mungkin sehari sembuh, mungkin seminggu 2 minggu. Sementara ini tahapan udah berjalan. Mungkin bisa jogging-jogging ringan ya, Pak Kabak ya. Jogging ringan, pemanasan. Baik. Nah, oke. Ini ada pertanyaan ini Pak Kabak dan Mbak Pratiwi, kita langsung bacakan. Pagi Pak, pagi Bu, saya Arif di Ampenan. Misalkan kalau ada orang yang tiba-tiba menawarkan kita akan lulus menjadi polisi, nah kira-kira apa yang harus kita lakukan Pak? Terima kasih, silahkan. Terima kasih. Jadi yang jelas di awal saya sampaikan tadi, kita melaksanakan rekrutmen Polri terpadu dengan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi apabila menemukan di sini kita ini ada di Polri itu pengamanan internal, ada namanya Propam, ada pengawas internal yaitu Itwasda. Di situ di Propam ada namanya Kasubag Yanduan, Kepala Subbagian Pelayanan Pengaduan. Kalau di Propam di Itwasda namanya Kasubag Dumas, Aduan Masyarakat. Ini sifatnya hampir sama. Kalau Propam mungkin lebih opsional, dia langsung mengecek. Kalau Itwasda mengecek juga sama. Jadi bisa disampaikan ke pengawas internal kami. Mungkin ada anggota polisi yang nakal atau gimana, silahkan dilaporkan ke bagian Yanduan, datang aja ke Polda, di Propam maupun di Itwasda. Itu Pak. Oke, berarti sih tidak ada berbayar gitu ya? Oh tidak ada, kan di awal saya sampaikan. Apabila adik-adik peserta berusaha
semaksimal mungkin jauh-jauh sebelumnya. Usaha tidak membohongin hasil. Ya kalau dari kemarin belajar, dari kemarin persiapkan, hasilnya pasti bagus, yakin. Usaha tidak membohongi hasil ya ibaratnya. Oke, baik. Ada tambahan Mbak Pratiwi? Iya. Jadi selain tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak, jadi bagi adik-adik para peserta penerimaan polisi, apabila ada yang menawarkan atau menjanjikan untuk lulus atau menjaminkan untuk nilainya bagus, adik-adik bisa melaporkan juga melalui aplikasi. Jadi kami punya aplikasi namanya WBS. Ya, whistleblowing system yang bisa di-download di HP Android di Play Store. Jadi di sana silakan nanti di sana komplain apapun atau pengaduan apapun tentang penerimaan. Itu bisa disampaikan melalui aplikasi tersebut dan nanti akan kami langsung tindak lanjuti. Baik, nanti WBS ya, whistleblowing system. Oke, nanti bisa di-download kawan global. Jadi bisa mengadukan semuanya di sana gitu ya tentang penerimaan tadi ya. Betul. Kalau ada yang menarik bayaran gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Kabak dan Mbak Pratiwi. Kita langsung saja bacakan. Kebetulan putra saya mendaftar Bintara Polri. Pak, saya sangat khawatir penerimaan Polri ini di masa pandemi. Karena seperti yang kita ketahui di NTB banyak yang OTG. Apa pihak penerimaan atau Polda NTB bisa menjamin keamanan putra kami? Nah, ada lagi nih Pak Kabak dan Mbak Pratiwi. Beredar isu di luaran, kalau ingin bisa jadi polisi, siapkan dana sebesar 200 sampai 300 juta. Benarkah seperti itu? Silakan Mbak Pratiwi. Iya, jadi menjawab pertanyaan yang pertama berkaitan dengan Bintara ya. Iya, semuanya bukan hanya Bintara, Akpol, Tamtama dan juga Bintara. Jadi kami sudah menerapkan protokol COVID juga selama tahapan seleksi dimulai dari hari ini. Jadi untuk pesertanya pun juga kami bagi per gelombang. Jadi tidak semuanya menumpuk dalam satu titik satu waktu. Khususnya untuk hari ini jam sekian, misalnya tadi jam 7 sampai jam 9 itu adalah Polres Mataram. Selanjutnya jam 9 sampai 10 Polres ini dan selanjutnya. Itu pun kami batasi yang masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam dia harus cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan dulu dia akan dites untuk suhunya, baru boleh masuk. Kalau suhunya tetap menggunakan masker ya? Betul, menggunakan masker dan bawa hand sanitizer. Nanti di dalam pun kita batasi hanya 3. Begitu juga untuk interaksi antara panitia dengan peserta itu kita juga sudah menggunakan pembatas dengan rekayasa engineering juga seperti yang ada di kasir-kasir Indomaret ada pembatasnya, itu juga sudah kami terapkan. Ya, pertanyaan yang kedua tadi yang berkaitan dengan ada yang menawarkan harus menyiapkan 200-300 juta. Banyak sekali. Ya. Jadi silakan itu dilaporkan juga apabila ada yang berkaitan dengan penerimaan yang tidak sesuai, silakan dilaporkan juga melalui aplikasi ataupun langsung datang ke Polda seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak. Oke. Ingat, itu tidak benar. Iya, betul. Masuk polisi itu gratis. Gratis ya, tanpa biaya. Seperti yang dikatakan Pak Kabak tadi, usaha tidak mengkhianati hasil ya Pak Kabak ya. Iya, tadi mungkin bisa diingatkan kembali kepada adik-adik. Percayakan pada diri sendiri. Usaha yang dilakukan, kalau emang rezeki insya Allah ada hasil. Itu yakin, pasti yakin. Kalau emang belum rezeki udah usaha maksimal, kita percaya semua takdir itu tangan Tuhan. Kita mungkin belum nasib, belum rezeki. Kalau emang ada usia, kalau pengen tetap jadi Polri, bisa dicoba tahun depan. Semua itu usaha harus kita lakukan maksimal. Sejauh mana maksimal itu adik-adik sendiri yang tahu. Mungkin maksimalnya saya sama adik-adik waktu saya dulu sebelum menjadi polisi berbeda. Kalau contohnya saya tiap hari lari. Sebulan sekali tes, saya tes lari saya, renang, belajar. Dulu ada namanya Primagama. Saya kursus. Saya dulu waktu zaman saya ada namanya tryout. Seberapa kemampuan saya tryout? Oh rendah. Saya ulang lagi tryout. Ya alhamdulillah saya masuk polisi. Artinya usaha itu tidak akan bohong hasil. Nah, pasti selama rezeki milik kita. Artinya rezeki dari Tuhan. Baik. Itu. Karena waktu kita sudah tidak memungkinkan, Pak Kabak dan Mbak Pratiwi, ada yang ingin disampaikan sebelum kita pamit, silahkan. Terima kasih. Jadi kepada adik-adik, mungkin saya dari awal udah ngomong berulang-ulang, percaya diri sendiri, berdoa, jaga kesehatan. Usaha yang udah dilakukan sebelum pelaksanaan tes ini mudah-mudahan bawa hasil. Amin. Sesuai harapan. Kembali lagi kita serahkan usaha yang kita lakukan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
menurut agama kepercayaan masing-masing, semua itu tidak akan jalan tanpa ada bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Itu pesan saya. Mungkin Mbak Tiwi pesan apa? Siap. Bagi adik-adik yang sudah daftar penerimaan Polri tahun 2020, jangan lupa untuk meng-add IG kami di penerimaan.polri.ntb, dan juga ada call center yang bisa dihubungi untuk adik-adik di 081 138 001 001. Begitu juga untuk informasi, silakan download melalui aplikasi Play Store, yaitu aplikasi WBS. Yang kedua adalah aplikasi CNC. Nanti untuk mengetahui tahapan seleksi, berapa nilainya, di situ bisa di-download. CNC ya? CNC kepanjangan Clear and Clear. Aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Sila Pak. Sila Pak. Jadi aplikasi Sila Pak ini adalah untuk menilai kepuasan peserta terhadap kinerja kami para panitia. Jadi kalau dia tidak puas, silakan dilaporkan tidak puas. Di aplikasi itu. Iya. Jadi ada 3 aplikasi ya. BBS, aplikasi BBS, aplikasi CNC, dan juga aplikasi Sila Pak. Mungkin Sila Pak bisa kepanjangannya disampaikan ini, Mbak. Sila Pak. Sistem aplikasi kepuasan Polri terhadap penerimaan. Itu baru dibuat ya. Baik, 96,7 Radio Global FM, Lomba Kawan Global. Terima kasih Pak Kabak sudah hadir di studio kami. Semoga masih bisa berbincang-bincang lagi lain kali ya Pak Kabak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pratiwi, terima kasih banyak Mbak Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kawan Global, terima kasih untuk Anda yang bersama kami. Waktunya kami pamit Kawan Global dari tengah ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.